Materi yang kedua adalah paham-paham yang salah tentang pembatasan ibadah. Ibadah adalah perkataan tauqiyah, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang diisyaratkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyaratkan berarti bid'ah mardubah atau ibadah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melaksanakan suatu amalan tidak atas perintah kami, maka ia ditolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, amalan ditolak dan tidak diterima, bahkan ia berdosa karenanya. Sebab amal tersebut adalah maksiat, bukan taat. Kemudian manhaj yang benar dalam melaksanakan ibadah yang diisyaratkan adalah sikap pertengahan antara meremehkan dan malas dengan sikap ekstrim serta melampaui batas. Tauqiyah adalah melampaui batas dengan sikap terlalu keras dan melaksanakan kehendak serta mengada-ngada. Ia lebih dikenal dengan gulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa 3 orang dari sahabatnya melakukan gulu dalam ibadah, di mana seorang dari mereka berkata, "Saya puasa terus dan tidak berbuka," dan yang kedua berkata, "Saya sholat terus dan tidak tidur," dan yang ketiga berkata, "Saya tidak menikahi wanita," maka beliau bersabda, "Adapun saya, maka saya berpuasa dan berbuka, saya sholat dan tidur, dan saya menikahi perempuan, maka barang siapa tidak menyukai jejakku, maka dia bukan dari bagian atau golonganku." Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ada 2 golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Golongan pertama yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Golongan kedua yang bersikap berlebih-lebihan dalam praktek ibadah sampai pada batas ekstrim. Yang sunnah mereka anggap sebagai wajib, dan sebagaimana yang mubah mereka anggap menjadi haram. Materi ketiga adalah syarat diterimanya ibadah. Agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak benar kecuali dengan adanya syarat: 1. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. 2. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajib taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang mengada-ngada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Al-Baqarah ayat 112. Aslamu wajhahu, menyerahkan diri artinya memurnikan ibadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan artinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian adalah manifestasi perwujudan dari 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Pada yang pertama, kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Pada yang kedua, bahwa Muhammad adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya, maka kita wajib menaati perintahnya. Beliau telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau melarang kita dari hal-hal baru atau bid'ah. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu sesat.